Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faizatul Kamila dari kelas IAT 1 akan membawakan materi tentang nasih dan mansuh. Namun sebelumnya akan kami sampaikan mengenai dasar hukum nasih mansuh yang terdapat dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengisyaratkan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 106 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, ayat mana saja yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, pasti kami ganti dengan ayat yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Dari ayat ini kemudian muncullah pembahasan adanya ayat yang nasih, yaitu ayat penghapus, dan ayat yang mansuh atau ayat yang dihapus. Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya mempunyai alasan kenapa sebuah dalil dihapus dan kemudian diganti. Nah, untuk lebih lanjutnya kita bahas kunci dari pengertian dan macam-macamnya. Mengenai pengertian nasih dan mansuh, secara bahasa, nasih itu adalah isim fa'il atau bentuk subjek dari kata kerja nasakho dan masdarnya adalah naskhun. Terdapat beberapa arti dari kata nasa ini, diantaranya adalah al-izalah, yaitu menghapus. Dalam Al-Quran juga telah disebutkan dalam Quran surah Al-Hajj ayat 52 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fayansakhullahu ma yulki syaitanu thumma yuhkimullahu ayati wallahu alimun hakim. Yang artinya Allah menghapus atau menghilangkan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayatnya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Diartikan juga sebagai at-tabdil, yaitu menukar. Ini juga terdapat dalam Quran surah An-Nahl ayat 101. Bisa dibuka sendiri ya teman-teman. Dan selain dari makna al-izalah dan at-tabdil, termasuk juga berarti at-tahwil yang artinya mengubah. Selain itu juga berarti an-naql yang artinya memindahkan. Jika ditinjau dari segi terminologinya, nasih adalah mengangkat atau menghapuskan dalil, yaitu dalil hukum syar'i dengan dalil hukum syar'i yang lainnya. Nasih adalah dalil syara' yang menghapus suatu hukum, sedangkan yang dinamakan mansuh ialah hukum syara' yang telah dihapus, sebagaimana hadis Nabi yang berbunyi kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur al-ana fazuruha. Dahulu aku melarang kalian berziarah kubur, sekarang berziarahlah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hukum syara', larangan ziarah kubur kini telah mansuh atau telah dihapus dengan kebolehan berziarah kubur berdasarkan hadis tersebut. Macam nasah, karena sumber atau dalil-dalil syara' ada dua, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi, maka ada 4 jenis nasah, yaitu yang pertama nasah sunnah bis sunnah, yaitu hadis dengan hadis. Suatu hukum yang dasarnya sunnah kemudian dihapus atau dinasah dengan dalil syara' dari hadis juga. Contohnya larangan ziarah kubur yang dinasah menjadi boleh, seperti hadis yang saya sebutkan tadi. Macam yang kedua yaitu nasah sunnah bil Quran, yaitu menasah atau menghapus hadis dengan Al-Quran. Suatu hukum yang telah ditetapkan dengan dalil sunnah
kemudian dihapus atau dinasah dengan dalil Al-Quran, seperti ayat tentang sholat yang semula menghadap Baitul Maqdis diganti dengan menghadap ke kiblat setelah turun Quran surah Al-Baqarah ayat 144 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram, yang artinya, sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai, maka palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dari sini dapat kita pahami bahwa sebelum turun ayat ini ada hadis yang memerintahkan umat Islam untuk sholat menghadap ke arah Baitul Maqdis. Namun setelah ayat ini turun, maka dihapuslah hadis tersebut atau digantilah hukum yang ada pada hadis tersebut menjadi sholat yang semula menghadap ke Baitul Maqdis diganti dengan menghadap ke arah kiblat, yaitu Masjidil Haram. Macam yang ketiga yaitu nasa Al-Quran dengan Al-Quran. Ada beberapa pendapat ulama tentang nasa Al-Quran dengan Al-Quran. Ada yang mengatakan tidak ada nasi dan mansuh dalam ayat-ayat Al-Quran karena tidak ada yang batil dari Al-Quran. Di antaranya yang berpendapat seperti ini adalah Abu Muslim Al-Isfahani berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Artinya, yang tidak datang kepadanya, yaitu maksudnya Al-Quran, kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Rabb yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Ini terdapat dalam Quran surah Fussilat ayat 42. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan bahwa ada nasi dan mansuh dalam ayat-ayat Al-Quran, akan tetapi bukan menghapus atau membatalkan hukum, yang berarti hanya merubah atau mengganti dan keduanya masih berlaku. Contoh dalam Quran surah Al-Anfal ayat 65, bisa dilihat sendiri ya kawan-kawan, yang menjelaskan satu orang muslim harus bisa menghadapi 10 orang kafir. Dinasah dengan ayat 66 yang menjelaskan bahwa satu orang muslim harus dapat menghadapi 2 orang kafir. Ayat 66 ini berarti telah menasah ayat sebelumnya, akan tetapi bukan menghapus kandungan ayat 65. Kedua ayat ini masih berlaku menyesuaikan dengan kondisi atau situasi. Demikian menurut beberapa pendapat ulama. Jadi kalau nasah Al-Quran bil Quran ini kondisional. Yang keempat yaitu nasah Al-Quran bis sunnah, yaitu menasah Al-Quran dengan sunnah. Hukum yang didasarkan pada dalil Al-Quran dinasah dengan dalil sunnah. Untuk hal ini para ulama sepakat tidak ada, karena posisi Al-Quran itu lebih tinggi daripada sunnah. Selanjutnya mengenai bentuk-bentuk nasah Al-Quran. Jika kita lihat dari segi bacaan dan hukumnya, mayoritas ulama membagi nasah menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu nashul hukmi wat tilawah, yaitu penghapusan hukum dan bacaan secara bersamaan. Ayat-ayat yang terbilang kategori ini tidak dibenarkan dibaca dan diamalkan lagi. Misal sebuah riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah, yang artinya dahulu termasuk yang diturunkan, yang ini maksudnya adalah ayat Al-Quran, adalah 10 kali susuan yang diketahui, kemudian dinasah dengan 5 susuan yang diketahui. Setelah Rasulullah SAW wafat, hukum yang terakhir tetap dibaca sebagai bagian Al-Quran. Yang kedua adalah nashul hukmi latilawah,
yaitu penghapusan terhadap hukumnya saja, sedangkan bacaannya tetap ada. Misalkan ayat tentang mendahulukan sedekah pada Quran surah Al-Mujadalah ayat 12 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah dzalika khairul lakum wa athhar fa in lam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaknya kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum pembicaraan itu. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu dan lebih bersih jika kamu tiada memperoleh, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini dinasah oleh ayat selanjutnya, yaitu ayat 13 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum shadaqat fa in lam taf'alu wa taballahu 'alaikum fa aqimus sholata wa atuz zakah wa ati'ullaha wa rasulahu wallahu khabirum bima ta'malun. Artinya, apakah kamu takut akan menjadi miskin karena kamu memberikan sedekah sebelum pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah memberi tobat kepadamu, maka dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah mengetahui apa yang Anda kerjakan. Yang terakhir yaitu naskhut tilawah dan hukmah, yaitu penghapusan terhadap bacaan saja sedangkan hukumnya tetap berlaku. Contoh dalam kategori ini adalah ayat tentang rajam. Mula-mula ayat rajam ini termasuk Quran. Ayat ini dinyatakan mansuh bacaannya sementara hukumnya tetap berlaku. Contohnya dalam riwayat Ubay bin Ka'ab. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zana syaihu wa syaikhatu farjumuhuma. Artinya, jika seorang pria tua dan wanita tua berzina, maka rajamlah keduanya. Jadi di sini itu di dalam Al-Qur'an tidak ada bacaannya, namun hukumnya tetap berlaku. Selanjutnya mengenai ciri-ciri nas yang tidak dapat dinasah. Yang dimaksudkan nas di sini adalah dalil dalam Al-Qur'an maupun hadis. Jadi yang tidak dapat dinasah, yang pertama itu adalah nas yang berisi hukum-hukum yang tidak berubah oleh perubahan keadaan manusia, baik atau buruk atau dalam situasi apapun. Misalnya kepercayaan kepada Allah, Rasul, kitab suci, hari kiamat, dan yang menyangkut pada pokok-pokok akidah dan ibadah lainnya. Termasuk juga pada pokok-pokok keutamaan seperti menghormati orang tua, jujur, adil, dan lain-lainnya ya. Demikian pula dengan nas yang berisi pokok-pokok keburukan atau dosa seperti syirik, membunuh tanpa sadar, durhaka kepada orang tua, dan lain-lainnya juga. Terus ciri yang kedua yaitu nas yang mencakup hukum-hukum dalam bentuk yang dikuatkan atau ditentukan berlaku selamanya, seperti tidak diterimanya persaksian penuduh zina atau kasus li'an untuk selamanya. Quran surah An-Nur ayat 4. Jadi di sini telah dijelaskan ya dalam Quran surat An-Nur ayat 4, bisa dibuka sendiri. Mengenai ciri-ciri yang ketiga yaitu nas yang menunjukkan kejadian atau berita yang telah terjadi pada masa lampau
seperti kisah kaum Ad, kaum Samud, kaum Sodom, dan lain-lain. Menasahkan yang kemudian berarti mendustakan berita itu. Jadi kalau kita menasah ayat-ayat yang menjelaskan tersebut, berarti kita telah mendustakan berita tersebut. Selanjutnya tentang syarat nas yang dapat dinasah. Kalau tadi nas yang tidak dapat dinasah, sekarang nas yang dapat dinasah. Namun ada syaratnya ya. Jika kita lihat dari segi syarat-syarat nas-nas yang dapat dinasah, menurut Abu Zahroh, seperti yang dikutip oleh Nasiruddin Baidan, ada beberapa kriteria, yaitu atau dihapus tidak menunjukkan berlaku abadi. Yang kedua adalah hukum yang mansuh atau bukan suatu hukum yang disepakati oleh akal sehat tentang baik dan buruknya. Dan yang ketiga yaitu ayat nasih atau yang menghapus datang setelah yang dimansuh atau dihapus, dan keadaan kedua nas tersebut sangat bertentangan dan tidak dapat dikompromikan. Jadi itu ya syarat-syarat nas yang dapat dinasah. Selanjutnya mengenai hikmah adanya nasih mansuh. Jadi mungkin ini ya alasan mengapa Allah Subhanahu wa taala itu mengadakan adanya nasih dan mansuh. Di antara hikmah adanya nasih dan mansuh adalah meneguhkan keyakinan bahwa Allah tidak akan terikat dengan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan logika manusia, sehingga jalan pikiran manusia tak akan pernah bisa mengikat Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu meletakkan apa saja sekalipun menurut manusia hal tersebut tidak logis. Tetapi Allah akan menunjukkan bahwa kehendaknya lah yang akan terjadi, bukan kehendak kita. Sehingga diharapkan dari keberadaan nasih dan mansuh ini akan mampu meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Dialah yang Maha menentukan. Yang kedua yaitu kita semakin yakin bahwa Allah adalah Maha bijak, Maha kasih, Maha sayang, karena memang pada kenyataannya hukum-hukum nasah dan mansuh tersebut semuanya untuk kemaslahatan dan kebaikan manusia. Dan masih ada banyak ya mengenai hikmah-hikmah nasih dan mansuh. Dan saya kira itu merupakan alasan Allah mengapa Allah itu adakan ayat nasih dan mansuh. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.